نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة وبعد. إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat, saudara-saudaraku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan puji adalah kita persembahkan kepada Allah Jalla Jalaluhu di hari yang berbahagia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan, Sayyidul Ayyam, penghulu dari setiap hari. Allah Ta'ala masih menganugerahkan, mengkaruniakan kepada kita nikmat jasmani, kesehatan jasmani dan rohani, nikmat halawatul iman, nikmat manisnya hanya kita mengabdi, menyembah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang pada hari ini kita buktikan. Salah satu syukur kita kepada nikmat tersebut, datangnya kita untuk memenuhi panggilan Allah ke masjid yang kita cintai ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru, dipanggil kepada kalian untuk menunaikan ibadah solat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah engkau untuk penuhi panggilan Allah tersebut. Wa darul bai', tinggalkan sejenak jual belimu, bisnismu, pekerjaanmu, tradingmu. Dzalikum, yang demikian itu, khairul lakum, lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui kebaikan, keberkahan yang ada pada solat Jumat tersebut. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah risalah beliau. Kelak semoga kita diakui menjadi pengikut dan umatnya bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di padang mahsyar. Allahumma amin. Khatib berwasiat pada khatib pribadi dan kepada semua saudara-saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Marilah nujaddidu imanana, kita tingkatkan kualitas keimanan kita sejenak, walau bisa'ah, walaupun hanya sebentar, karena hari ini adalah hari momen yang terbaik buat kita, yaitu Sayyidul Ayyam, penghulu dari sekian hari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal bajik, amal soleh yang kita lakukan dari Jumat lalu sampai bertemu dengan hari Jumat ini, dan mengampunkan, memaafkan semua kesalahan, khilaf dan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Khatib mengambil tema melalui mimbar singkat hari Jumat ini adalah kaifa nashkuru ala ni'mati istiqlal Indonesia. Bagaimana cara kita mengisi, mensyukuri daripada nikmat karunia Allah kemerdekaan negeri kita tercinta ini. Kurang lebih 6 hari lagi, tepatnya 17 Agustus 2023 ini, kita akan mensyukuri, dalam tanda kutip, digerahayu atau merayakan napak tilas perjalanan kemerdekaan negeri ini dari bangsa penjajah sudah 78 tahun.
Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengaca dan belajar dari sejarah kemerdekaan Indonesia, bahwa kemerdekaan kita dari bangsa penjajah adalah yang pertama berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub dalam muqaddimah Undang-Undang Dasar pasal alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan pada alinea pertama, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Alinea pertama ini adalah hal krusial, muhim, hal yang penting untuk kita gali dan kita maknai. Yang pertama, minimal ada dua pelajaran dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang pertama, pernyataan bahwa kita merdeka dari bangsa penjajah hampir 3,5 abad adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, dari alinea itu kita bisa simpulkan bahwa kita merdeka ini adalah kehendak kita, keinginan bangsa ini, karena orang yang dijajah itu tidak enak, bukan hadiah daripada orang yang menjajah. Jadi ada dua poin. Yang pertama, bangsa ini mengakui bahwa kita merdeka dulu 78 tahun yang lalu kurang lebih adalah anugerah terbesar dari zat yang ada di atas langit sana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya bangsa ini bangsa yang mengenal Allah, jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, negeri kita ini negeri yang mengenal Tuhan, mengenal Allah, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apa maknanya? Jangan dijauhkan nilai-nilai agama dari bangsa ini. Orang yang menjauhkan nilai-nilai agama dari negeri ini berarti dia tidak memahami sejarah daripada kemerdekaan negeri ini. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang dijajah itu pasti tidak enak. Dia akan terbatas ruang geraknya. Sementara kita dulu dilahirkan dari rahim tercipta terhormat ibunda kita dalam keadaan merdeka. Mengapa ada orang yang dijajah? Karena orang itu lemah. Mungkin kita dijajah secara fisik sudah tidak ada, tapi mungkin sekarang masih ada dijajah secara pemikiran, sejarah budaya. Karena penjajah itu meninggalkan budaya adat istiadat yang kalau kita tidak paham ternyata warisan mereka. Kita ikuti. Minuman keras, berjudi, semua itu kalau kita buka lembaran sejarah, siapa yang melakukan itu? Semua adalah penjajah-penjajah dulu, yang kemudian mereka mengeruk harta benda kita, kemudian mereka hengkang dari negeri ini, meninggalkan sisa-sisa budaya itu yang terus-menerus, paham atau tidak, sebagian bukan semua, ada orang yang mengikuti itu. Itulah makna daripada orang yang lemah itu selalu mengikuti orang yang kuat. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca lagi dari sejarah, negeri ini merdeka dulu atas berkat rahmat Allah, pertolongan Allah, dan juga oleh keinginan luhur, keinginan kita ingin merdeka. Siapa mereka? Penggeraknya para ulama, para tengku, para habaib, para ustaz. Tidak boleh kita pungkiri, tidak boleh kita mengingkari sejarah itu. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 di hari Jumat seperti hari ini, pagi jam 10, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jamaah Jumat perlu kita pahamkan melalui mimbar Jumat ini, nomor itu hal yang penting. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 berarti menunjukkan tempat khusus, ma'rifah tertentu. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 berarti ada tempat di situ yang kemudian diproklamirkan, diumumkan nanti kemerdekaan. Kalau dibilang hanya di Jalan Pegangsaan Timur, tidak tahu tempatnya, umum, nakirah, di jalanan berarti. Tapi di sini sejarah mencatat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 diumumkanlah nanti, diproklamirkanlah kemerdekaan negeri ini dari penjajah yang notabene adalah orang-orang di luar kita secara akidah. Pertanyaannya, milik siapa rumah itu? Ini yang jarang diangkat di permukaan sejarah. Bahkan mungkin kita mayoritas tidak mengenal itu.
Rumah itu ternyata adalah seorang rumah seorang ulama yang cinta dengan negeri ini. Pedagang keturunan dari Yaman yang cinta negeri ini, mendedikasikan dirinya, menginfakkan, mewakafkan rumahnya untuk pengumuman itu. Siapa dia? Dia adalah Syekh Farid bin Marta. Semoga Allah merahmati beliau. Cinta negeri ini mereka. Bukan yang kemudian berkolaborasi dengan penjajah, merongrong dari belakang. Tidak pernah ada sejarah. Perlu khotib sampaikan dalam mukadimah ini. Jangan sampai otak kita teracuni. Baca sejarah dengan baik, teliti siapa yang mendukung dulu kemerdekaan ini. Seorang Habib pedagang dari keturunan Yaman, namanya Syekh Farid bin Marta. Disebutkan lagi dalam sejarah yang banyak kita tidak tahu. Almarhum Presiden kita pertama, Insinyur Soekarno, pada waktu itu sakit. Sebelum mengumumkan, malamnya datang Syekh Farid bin Marta, kasih dia obat madu Yaman supaya supaya esok harinya 17 Agustus 45 tadi bisa mengumumkan kemerdekaan. Betapa cintanya seorang Habib ini kepada negeri ini. Jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagian yang kedua yang terakhir, apa yang kita harus isi untuk memperingati kemerdekaan negeri ini? Yang pertama, karena dia pemberian karunia Allah, maka mensyukurinya adalah kembalikan kita kepada Allah. Jangan melakukan maksiat. Maka tidak ada lagi cerita kita di Gerahayu Indonesia ini kemudian melakukan lomba-lomba yang jauh daripada nilai-nilai agama. Buka aurat, kemudian mengandung porno dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Ini orang tak baca sejarah. Bung Tomo dengan pekikan takbirnya, Jenderal Sudirman yang tak pernah lepas wudunya, adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Karena apa? Kalau kita melakukan, memperingati, mensyukuri kemerdekaan ini dengan maksiat, berarti kita tidak mensyukuri nikmat itu. Kufur kita kepada nikmat itu. Kufur kepada nikmat akan membawa kepada malapetaka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah mengumumkan dalam firman-Nya dua hal. Kalau kamu syukur, kami berkahi, kami tambah nikmat. Tetapi jika kamu kufur, ketahui sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang kedua, Bapak Ibu, Bapak-bapak jamaah salat Jumat, iqamatus shalah. Jangan lupa sebagai orang yang beriman, karena negeri ini merdeka atas pemberian rahmat Allah tadi, maintenance rawat 5 waktu salat kita yang sudah balik. Kita isi kemerdekaan itu dengan salat 5 waktu. Dan yang ketiga, memakmurkan masjid, hubbul masajid. Karena para ulama dulu yang memperjuangkan negeri ini, yang mayoritas adalah orang-orang yang cinta dengan masjid. Karenanya jamaah sekalian yang rahmati Allah Ta'ala, sedang Jumat, penutup dari khutbah ini, kalau kita bersyukur dengan semua itu, dengan koridor yang ditentukan oleh agama, berarti hakikatnya menambahkan keberkahan pada negeri ini. Tapi kalau kita dengan poya-poya, menghambur-hamburkan, apalagi dengan acara-acara yang jauh dari nilai-nilai agama, sesungguhnya kita jauh daripada perilaku mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Dulu pernah ada cerita satu negeri yang Allah kasih perumpamaan dalam Quran yang dahsyat. Sebagai closing statement, closing penutup khutbah saya, tertera dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 112. Mari kita tadabburi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Surat An-Nahl surat 16 112. Wa daraballahu mathalan, dan Allah membuat sebuah perumpamaan, qaryatan, satu negeri, kanat, adalah negeri tersebut, aminatan mutmainnah, dalam keadaan aman, tentram, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, negeri itu dianugerahkan Allah rezeki sumber daya alam yang melimpah, datang dari mana saja. Dari atas ada minyak, dari bawah bumi ada minyak, belum lagi tambang emas, dan seterusnya dan seterusnya.
ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Tetapi sayang seribu sayang, fakafarat bi an'umillah, sebagian besar penduduk itu mengkufuri, tidak mensyukuri karunia pemberian nikmat Allah tersebut. Fa'adzaqahallahu libasal ju', kemudian Allah cicipkan kepada mereka penduduk tersebut pakaian kelaparan. Dahsyat. Al-Quran menggunakan kata-kata dahsyat, balaghah, sastra. Pakaian kelaparan yang melekat selalu. Kelaparan, susah di mana-mana, melimpah ruah tapi tak ada berkah di situ. Ya, wal ju'i wal khauf, ada kelaparan, ada ketakutan. Sebab bima kanu yasnaun, ada kausalitas sebab akibat. Apa yang mengundang itu semua? Yang menyebabkan itu semua? Sebab perbuatan yang mereka lakukan jauh daripada nilai-nilai agama yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi pemikiran kita bersama. Negeri manakah itu? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan khutbah ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Ikhwatal iman, usikum wa iyaya bi taqwallahi fa inna taqwa madarus sa'adati wal falahi fid dunya wal akhirah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala aidan innallaha وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل يا الله من خذل الإسلام والمسلمين وانصرنا وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بهذا البلد السوء فاجعل هذا السوء في نحر عنقه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.